Start. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita sharing-sharing santai aja deh di sini. Oke. Sebenarnya kan tren kripto di tahun 2022 ya. Jadi sebenarnya gini. Saya headline sih sebenarnya ada 5 ya tren yang ke depan ya. Pertama adalah privacy layer, yang kedua ada layer 2 Ethereum, ada ETH yang bakal rame, kemudian ada di Cardano, kemudian ada satu lagi nih, layer 0, ini benda apa lagi ini. Kemudian yang keempat ada regulasi, yang kelima ada DAO dan NFT ya. Sebenarnya sudah ada di 2021, tapi mungkin akan gegap gempita lagi di 2022. Oke. Kita bicara privacy layer. Oke. Nah, sekarang trennya ini privacy layer, permasalahan blockchain itu saat ini adalah semua data itu ada di, sebentar, ada telepon. Sebentar ya. Halo, Adira, bentar dulu ya. Ayahnya lagi ngisi ini. Ngisi seminar lah, sharing. Nanti dulu ya. Tak telepon lagi. Oke. Permasalahannya blockchain itu saat ini seperti Ethereum, kemudian ada ada Bitcoin dan lain-lain. Semua datanya bisa kita lihat. Betul ya? Semua datanya bisa kita lihat. Nah, muncullah ide bagaimana cara agar transaksi saldo itu tidak bisa dilihat. Makanya muncul ide seperti privacy layer. Disebut dengan privacy layer. Nah, teknologinya kalau teknis namanya zero knowledge. Nah, kita nggak bicara teknis ya, tapi tren yang akan privacy layer ini gitu. Privacy layer ini yang sedang rame sebetulnya ada yang sudah berjalan ya. Sebetulnya blockchain ya yang berbasis privacy itu ada Zcash, kemudian ada Monero atau XMR. Ini sebenarnya blockchain tetapi dia tidak bisa dilihat gitu transaksinya, nggak bisa di-track ya seperti ETH atau Bitcoin, sederhananya seperti itu. Nah, ini sebenarnya teknologi yang sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi mulai booming sekarang, gitu. Booming lagi, dan ternyata ini mau dipakai di Ethereum. Loh, kenapa mau dipakai di Ethereum? Yang lagi rame ya, trennya sekarang ya, lagi pakai Ethereum, gitu. Nah, contohnya yang pakai Ethereum ini ada kebanyakan di layer 2 ya. Layer 2 itu adalah Zcashing, kemudian ada Starknet. Nah, kemudian ada blok, ini layer 2 Ethereum. Jadi, privacy ini selebih banyak memang lagi rame di layer 2. Seperti di Ethereum ada Zcashing, ada Starknet, kemudian kalau di blockchain lain ada Telos ya. Nanti ada yang namanya private Telos. Gitu. Loh, kenapa kok perlu ada privacy layer? Nah, ini berkaitan dengan mimpi ke depan dari blockchain itu sendiri. Jadi ke depan ada keinginan bahwa kripto itu kan sekarang hanya rame di sektor keuangan. Ada DEX, kemudian ada lending. Nah, bagaimana caranya kripto itu bisa masuk ke aplikasi lainnya? Contohnya seperti ride hailing. Ride hailing ini seperti Gojek ya, Gojek, Grab. Jadi ke depan mimpinya kripto itu kalau bisa ada Gojek berbasis Gojek, Grab, Uber berbasis blockchain gitu. Tapi kan di sini ada isu yang agak menarik. Nanti kalau pakai Gojek, pakai Grab, Uber versinya kripto, data kita jadi ketahuan dong.
Nah, makanya idenya adalah bagaimana bisa tidak ketahuan data kita. Makanya ada privacy layer seperti itu. Jadi nanti seperti Zcaching, kemudian Starknet, itu sebenarnya harapannya bisa memicu aplikasi-aplikasi seperti ini, red hailing. Kemudian ada keinginan juga ada marketplace berbasis kripto. Itu ada marketplace berbasis kripto. Tapi datanya nggak kebaca gitulah, ada privasinya. Nah, tadi kan kita bicara ada layer 2 ya. Apakah ada nggak sih blockchain privacy yang terbaru? Oh, ada. Gitu. Ada apa? Gitu kan pertanyaannya. Yang lagi rame, yang bentar lagi ICO, Initial Coin Offering, itu kayaknya besok, kalau nggak salah tanggal 9, itu NYM. NYM ini privacy juga. Jadi transaksinya tidak bisa dibaca, kayak gitu. Tapi teknologinya berbeda. Kalau kita bicara teknis ya, teknologinya kalau Zcash, Starknet, itu kan pakai algoritma namanya ZK. Kalau NYM ini pakai algoritma yang namanya Mixnet. Jadi data itu dibuat orang nggak bisa menyadap atau nggak bisa ketahuan. Contoh gini, misalkan saya mau ngirim data dari A ke B ya, misalkan. Nah, jadi ini dia lewat banyak server, misalkan server 1, kemudian dipecah datanya ke server 2, ke server 3, gitu. Kemudian server 2 dilari lagi ke server 5, nomor 3 misalkan ke server 6, sampai akhirnya ke server B. Nah, ini ICO-nya kira-kira tanggal 9 Februari besok. Nah, kalau ada yang mau ikut bisa cari NYM. Nah, itu kita bicara teknis ya. Jadi sebenarnya privacy blockchain atau privacy layer ini fungsinya agar kripto ini bisa diadopsi, bisa menciptakan aplikasi baru sekelas red hailing ya, kemudian marketplace yang lebih private gitu. Itu terkait privacy ya. Gitu. Oke, kemudian ada. Nah, tadi udah saya singgung juga ada layer 2. Nah, tren ke depan layer 2. Loh. Layer 2. Loh. Ini apa sih sebetulnya layer 2 itu? Sorry. Sebelum melangkah ke sana, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk privacy layer? Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak, ada yang mau ditanyakan nggak privacy? Nggak ada ya? Belum. Oke, lanjut. Oke. Yang akan rame selanjutnya adalah layer 2. Loh, jadi gini, sejarah layer 2 gini. Contoh kasusnya Ethereum ya, kita pernah ngalamin bersama di tahun 2021 bahkan sekarang. Permasalahan ETH 1, per detik dia hanya bisa 37 transaksi. Per detik ya, 37 TWS. Kemudian ETH itu yang kedua, gas fee-nya besar. Oke, sedikit saya kasih tahu kenapa gas fee-nya ETH itu besar. Karena gini, setiap kali, ini pengetahuan, saya selipkan pengetahuan dasar ya, terkait dengan perhitungan gas fee. Gitu. Jadi, setiap kali kita mengeksekusi kontrak atau smart contract, misalkan perintah kalau di DEX ya, swap, misalkan swap dari token A ke token B ya, misalkan. Sebentar. Swap dari token A ke token B.
gitu. Nah, jadi di swap ini kan ada kode ya, ada apa? Ada kode, ada perintah lah, ada instruksi kan. Nah, nanti dari instruksi swap itu dia akan diubah menjadi perintah. Sederhananya dari swap ini ada perintah, kan dia akan buat perintah, contoh gini, token A dikurangi gitu, token B ditambah, token B misalkan ditambah, kemudian apa, cek saldo cukup atau tidak. Ini kan ada perintahnya ya, urutan ya. Proses 1, proses 2, proses 3. Nah, jadi setiap proses smart contract itu ada biayanya. Contoh, proses pengurangan itu gas fee-nya 5. Proses penambahan itu gas fee-nya 5. Proses cek saldo itu gas fee-nya 10. Jadi itu ada, misalkan di total jadi 20, misalkan ya. Loh, kenapa kok si ETH dibuat sistemnya seperti ini? Karena biaya CPU-nya harus dihitung. Jadi kan miner atau node itu, validator, dia kan mengeluarkan proses CPU ya, itu butuh listrik, itu dihitung. Gitu. Dihitung biaya sebagai gas fee. Jadi gas fee yang dibayarkan itu adalah juga untuk memproses smart contract. Sampai sedetail itu. Loh, kenapa mahal? Gitu kan? Ya karena perhitungannya seperti itu di ETH. Jadi dihitung per instruksi smart contract, dia dihitung. Beda dengan Solana. Kalau Solana gas fee-nya fix. Atau Telos gas fee-nya fix. Gitu. Gas fee-nya fix. Oke. Lanjut. Oke, gas fee-nya fix. Nah, oke. Ini kan ETH cuma bisa 37 transaksi per detik. Kemudian gas fee-nya besar. Makanya dibuatlah dalam tanda kutip gitu kan. Ngakalinnya gimana gitu loh. Ya. Makanya dibuatlah layer 2. Layer 2 itu gini cara kerjanya. Layer 2. Ini kan ibaratnya ETH ya. Datanya blockchain-nya ETH. Oke. Misalkan transaksi blok atau transaksi nomor 10. Oke. Jadi per transaksi per blok ini kan cuma bisa menampung anggaplah 4 megabyte gitu per proses bloknya ya. ETH anggap aja 4 mega gitu. Nah, fungsi dari layer 2 itu adalah gini. Jadi semua yang transaksi di layer 2, misalkan ada 1000 transaksi gitu ya. Misalkan nanti dikompres, ibaratnya dikompres jadi teks gitu, dikompres atau dienkripsi. 1000 transaksi ini ibaratnya seperti WinRAR atau WinZip dikompres. Misalkan dari 1000 transaksi ini totalnya misalkan anggaplah misalkan 100 mega gitu misalkan. Kalau jadi teks ya. Nanti dikompres jadi 1 mega gitu loh. Nah, 1 mega ini nanti dimasukkan ke blockchain-nya Ethereum. Nah, fungsi layer 2. Nah, proses ini namanya adalah roll up. Roll up itu ngekompres gitu. Kalau ditanya, loh layer tadi kan ada masalah di Ethereum, transaksinya kecepatan transaksinya cuma 37 per detik. Kemudian gas fee-nya mahal. Nah, dengan metode layer 2 seperti ini, transaksi yang ada di layer 2 gitu. Jadi nanti semua transaksinya bukan di ETH, tapi di layer 2-nya. Jadi 1000 transaksi itu diproses di layer 2, dikompres gitu kan, dimasukkan ke sini, ke Ethereum gitu.
Nah, misalkan satu mengirim data layer 2 ke Ethereum itu misalkan butuh 0,001 ETH. Gitu. Nah, karena ini bisa menampung ada berapa? Ada 1000 transaksi, jadi biayanya lebih murah. Gitu. Ibaratnya istilahnya dikompres, artinya rame-rame 1000 transaksi atau ratusan transaksi dikompres dijadikan satu, dimasukkan ke bloknya Ethereum. Nah, sekarang kan gini logikanya. Misal kita transaksi Uniswap ya, langsung ke Ethereum kan misalkan biayanya misalkan ya 0,001 ETH misalkan, ya kan? Itu. Dan itu cuma bisa untuk satu transaksi. Nah, ya kan? Tapi kalau di layer 2, ibaratnya satu transaksi di ETH ini 0,001 ETH ini gas fee-nya itu bisa untuk sampai 1000 transaksi di layer 2. Gitu. Layer 2. Nah, jadi ini ngakalinnya agar Ethereum bisa cepat. Jadi dibuatlah blockchain lain lah. Blockchain lain ibaratnya ada layernya 1 ETH gitu kan. Layer utama dibuatlah lapisan kedua layer 2 gitu. Nah, pertanyaannya kan ini kan akan jadi tren nih di tahun 2022. Ya. Akan jadi tren di tahun 2022. Contoh kasusnya kayak Matic. Matic ini kan ibaratnya layer 2-nya walaupun bukan layer 2 ya, langsung naik kan. Ketika sudah banyak project dia langsung naik. Nah, potensi kita sebagai investor sebetulnya menemukan Matic yang selanjutnya gitu loh. Siapakah Matic yang selanjutnya? Yang digadang-gadang adalah Zcash dan Starknet. Ini yang di Ethereum ya. Nah, bedanya, teknologinya sama gitu. Teknologinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada banyak data dikompres kayak gitu. Nah, saat ini gitu, transaksi di Zcash dan Starknet memang proyeknya belum banyak, masih gratis. Seingat saya, masih gratis. Zcash udah bayar, Starknet yang masih gratis. Gitu. Tapi ini Zcash sama Starknet belum launching token. Tuh. Ini yang mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi, ini bakal jadi Matic yang selanjutnya. Tapi apa bedanya dengan Matic gitu? Kan sudah ada Matic, kenapa harus ada Zcash sama Starknet? Gini, Zcash saya nggak begitu ngikutin ya. Cuma Starknet ini punya satu kelebihan. Dia punya fitur yang namanya matching engine. Ini untuk mesinnya exchange. Jadi dengan Starknet ini punya kelebihan, dia punya fitur untuk membuat exchange tapi di layer 2 dengan biaya gas fee yang gratis. Kalau sekarang kayaknya udah bayar ya, sebelumnya gratis. Jadi yang sangat rendah. Kelebihannya Starknet seperti itu. Dan ini di backup oleh investor yang besar juga, kalau nggak salah Andre Horowitz apa Squayo. Saya juga lupa gitu. Nah, kenapa layer 2 ini jadi tren ke depan? Pertanyaan itu. Ya, satu, ini untuk menyelesaikan permasalahan di Ethereum, masalah TPS-nya kan rendah, gitu kan. Yang kedua juga untuk mengatasi yang namanya gas fee. Nah, kan muncul kan pertanyaan, apakah ketika Ethereum pindah ke POS, gas fee-nya turun? Kayaknya nggak akan juga gitu. Loh, kenapa nggak akan kan? Pertanyaannya gitu. Kenapa nggak akan? Ya, sekarang kita pengalaman
eh, Juli 2021 ada London hard fork untuk Ethereum. Ternyata orang berpikirnya gas fee-nya bakal turun. Tetap aja naik, tetap aja tinggi. Nah, makanya solusi yang paling logis adalah di layer 2. Ya, bayangkan saja, ibaratnya kalau satu transaksi di Ethereum, gitu loh, itu bisa sama dengan ibaratnya 100 atau 1000 transaksi di layer 2. Gitu. Jadi ibaratnya satu transaksi di Ethereum itu dibagi untuk 1000 transaksi. Oke. 1000 transaksi. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk layer 2 seperti ini trennya? Nah. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada nanya nggak? Oh ya, oke, boleh nanya. Oke. Gimana? Gimana? Ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas mungkin di akhir ya. Oke. Soalnya ini biar fokus dulu ke tren ke depan ya. Tadi kan tren pertama kan privacy, yang kedua layer 2 ya. Nah, sebagai investor nanti kita bahas saja. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya lagi? Saya tampung nih. Ada lagi yang bertanya terkait dengan layer 2? Kalau nggak ada, oke, lanjut. Oke. Sekarang sebenarnya ini saya selipkan terkait ada yang namanya layer 0. Sebenarnya ini teknologi yang sudah ada sebetulnya, yaitu Cosmos. Jadi ada gerakan layer 0 itu adalah, kan ada layer 1 ya. Ini logikanya gini, ada layer 1, ada layer 2. Oke. Layer 2 ini kan nempel di layer 1. Oke. Kemudian ada layer 0. Layer 0 ini apa? Itu layer di mana bagaimana caranya ada banyak blockchain, dia bisa saling terintegrasi atau interoperability-nya. Kayak gitu. Nah, muncul gerakan yang mana? Contoh ada Cosmos. Kemudian ada Polkadot. Kemudian ada lagi layer 0 namanya. Nah, ini tren karena permasalahan blockchain saat ini kita punya banyak koin, banyak wallet, gimana kita bisa mengintegrasikannya. Itu. Kalau sekarang kan ngakalinnya dalam tanda kutip ya, ngakalin itu menggunakan bridge. Jadi dari ETH kita mau ke Matic gitu harus masuk ke website kayak multi-chain. Sorry. Oke. Saya ulangi ya. Sorry, nggak kelihatan tadi. Jadi layer 2 ini kan nempel ke layer 1 ya. Oke. Kemudian layer 1 ini di atasnya ada layer 0 atau layer 0. Itu. Contoh seperti Cosmos, ada Polkadot, ada layer 0. Jadi layer 0 ini blockchain yang menginginkan agar semua blockchain itu saling bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah, ya ini sebenarnya bukan teknologi baru ya, sudah ada Cosmos sama Polkadot. Tapi kita ada satu lagi nih yang baru saja muncul, namanya layer 0. Nah, jadi selama ini kita kan ada Cosmos, ada Polkadot, kita mencari siapakah Polkadot atau Cosmos selanjutnya. Kemungkinan besar ada di layer 0. layer0.com. Nah, gitu. Kemudian regulasi. Nah, ini tren di tahun 2022 ada regulasi ya.
regulasi yang mungkin perlu kita waspadai adalah di Amerika ini sudah ada kesepahaman bahwa semua kripto atau blockchain yang melalui ICO atau IDO itu dikategorikan sebagai sekuritas. Ini kayak kasusnya XRP, tapi sudah ada kesepakatan. Siapa saja yang bakal kena, gitu. Siapa saja yang bakal kena regulasi sebagai sekuritas ini? Ya, 1, Cardano. Kemarin kan sempat ada isu, bukan isu ya, ada kalau nggak salah apa itu Cardano di delisting dari platform, aduh lupa namanya tuh, yang sempat berapa bulan lalu rame. Ya itu karena Cardano itu sempat dia ICO atau IDO. Karena itu dianggap sebagai, kalau di saham IPO ya, dianggap mengeluar sebagai sekuritas ya. Gitu. Kemudian kalau sebuah kripto dia mengeluarkan governance token, contoh Uniswap gitu. Ini masuk lagi ke sekuritas. Jadi permasalahannya kripto ini kan jadi masalah kalau dia masuk menjadi sekuritas. Karena harus ikut, ini di Amerika ya, harus ikut aturannya SEC ya, Security Exchange Commission, BEI atau IDX-nya sana lah, bursa sahamnya di Amerika. Nah, ini sudah mulai ada kesepakatan bahwa semua blockchain yang melakukan ICO, IDO itu masuk kategorinya sebagai sekuritas. Walaupun belum ada undang-undangnya di sana, tapi ini sudah berkali-kali diungkapkan. Ini pasti bakal terjadi. Jadi kalau ke depan gitu loh, ini bisa jadi vote. Jadi kalau ke depan di Amerika mengeluarkan undang-undang terkait kripto dan meregulasi bahwa semua blockchain, token, kripto yang ICO atau IDO masuk ke sekuritas, pasti itu akan berdampak. Ya salah satunya ada Cardano, kemudian ada Uniswap, ada lagi apa lagi ya? PancakeSwap juga bakal kena kayak gitu. Nah, ini perlu diwaspadai di tahun 2022. Karena sudah ada. Nah, ya ini yang highlight yang paling penting, hindari kalau nanti seandainya ada isu-isu terkait perundangan, hindari blockchain yang asal-usulnya awalnya dia dari ICO, IDO, pokoknya gitulah. Oke. Kemudian ada DAO sama NFT ya. Oke. Sekarang memang lagi ada isu yang sangat hangat terkait DAO dan NFT. Oke. Kalau NFT trennya pasti akan semakin naik ya di tahun 2022. Cuma NFT ini sekarang ada yang sangat menarik ya. NFT ini kemarin saya lupa kripto yang dari Indonesia itu apa yang sempat booming ya, karena dia punya experience. Kemarin dia nge-share ya terkait NFT, saya lupa malah. Yang dari Indonesia apa tuh? Apa? Lupa saya. Kurafuru. Ini malah orang Indonesia yang sebenarnya bakal merevolusi ya, gara-gara kasus Kurafuru itu kan heboh sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata NFT itu bisa memberikan experience, walaupun sebenarnya sudah ada ya kripto. Gini, experience-nya apa sih yang ditawarkan Kurafuru? Gini,
Jadi kita beli di websitenya Kurafuru, kemudian kita dapat apa NFT secara random, kayak gacha. Kalau orang nggak tahu game, gacha itu coba kita cari aja di itu. Kayak bola gitulah. Ya, diundi lah. Cuma kan kalau diundi kan bahasa jadi kurang unik gitu. Gacha ball aja, gacha ball. Kayak Gundam aja deh. Nah, kayak gini nih. Bola-bola. Apa sih? Nah, ini slot lagi. Nah, Gashapon, ya bener lu. Susah amat ngomongnya. Nah, Gashapon. Nah, mana tadi fotonya? Nah, Gashapon. Ya, nah kayak gini loh. Jadi apa konsepnya? Nah, ya Gashapon. Nah, kayak gini. Jadi dapat NFT-nya random kayak gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya orang Indonesia lagi membuat heboh bahwa ternyata NFT ini bisa menghasilkan experience yang menarik gitu loh. Ada ada experience-nya juga di sana. Kalau sebelumnya hanya sebatas art, kalau kali ini sebatas ada experience-nya. Nah, sama kayak sebenarnya kan ini arahnya juga ke metaverse. Gimana kita orang, kalau dulu kan ada teknologi AR ya. Kartu AR coba. Kartu AR, kartu augmented reality. Nah, kayak gini nih. Nah, kartu-kartu kayak gini. Ini kan pakai HP, kartunya disorot, kemudian muncul ada augmented reality kan. Nah, experience ini menurut saya bakal dieksplor di tahun 2022 NFT. Jadi mungkin kita mencari NFT yang memberikan experience. Kalau tahun 2021 kan cuma NFT gambar ya, CryptoPunks, kemudian Bored Ape, ya kan. Sekarang ada lagi yang menawarkan sebuah experience. Entah mungkin AR seperti ini atau seperti apa, pasti bakal dieksplor lagi. Gitu. Ya fenomena Ghazali oke lah gitu. Tapi fenomena Ghazali ini menurut saya mengakhiri era cuma NFT hanya sekadar gambar gitu. Jadi bakal ada NFT berasiskan yang memberikan experience. Ya saat ini yang heboh ya Kurafuru itu, betul ya. Saat ini, yang ke depan kita nggak tahu siapa yang bakal. Kemudian ada DAO ya. DAO, Decentralized Autonomous Organization. Sekarang trennya DAO ini cukup berkembang ya. Ada gini, sekarang muncul istilah-istilah baru yang namanya salah satunya adalah investment DAO. Di tahun investment DAO. Gitu. Apa ini gitu loh. Ini sebetulnya gampangannya kalau orang Indonesia namanya patungan gitu loh. Patungan. Jadi misalkan bikin DAO gitu. Bikin DAO, kemudian orang beli token di sana atau nuker di sana. DAO ini mungkin punya terkumpul dana misalkan 3M, misalkan 3 miliar, 3M-nya ini dibelikan apa gitu loh. Nah, dibelikan saham atau Oke. Patungan investment DAO. Jadi DAO ini ada yang namanya investment DAO. Itu sama saja seperti patungan. Kalau menurut saya seperti patungan. Investment DAO ini akan misalkan terkumpul dana 3M, nanti akan dibelikan misalkan saham atau properti atau apa gitu di metaverse ya gitu. Nah, sekarang ya ini sudah mulai kayak gitu pola-pola investment DAO ini. Kemarin ada yang pengen beli saham GameStop gitu. Ada yang mau invest di apa. Ya ini baru-baru aja. Karena kan sebelumnya masih mikir-mikir DAO ini mau kemana sih gitu. Akhirnya sekarang udah ada polanya nih, ada investment DAO gitu. Kalau dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oh sorry, kalau DAO yang investment DAO yang bakal rame ya,
itu adalah Syndicate DAO. Sebenarnya Syndicate DAO ini bukan DAO, cuma aplikasi untuk membuat DAO, tapi turunannya Syndicate DAO aja. Ada banyak. Nanti coba aja cari di web, di internetnya. Syndicate DAO. Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutin ke tadi apa pertanyaannya? ETH killer gimana? Halo? Tadi siapa yang nanya? Oh ya. Oh, ya paham. Oh, ya, oke. Apakah akan membunuh layer 2? Itu kan pertanyaannya kan. Satu, kelebihan layer 2 adalah tidak proses development-nya, lika-liku development-nya layer 2 itu lebih cepat daripada ETH2 gitu. Jadi kalau ada update fitur atau apa, pasti layer 2 lebih cepat. Kenapa? ETH itu karena organisasi sudah besar, jadi banyak dramanya. Gitu. Sekarang kan pertanyaannya, apakah kecepatan di pertanyaan sekarang kan, apakah ETH2 ini akan mematikan layer 2? Gitu. Banyak yang memprediksi tidak. Kenapa? Layer 2 itu bisa menjadi privacy layer. Jadi kayak Zcaching, kemudian Starknet, itu bisa saja. Mereka sebenarnya di zero knowledge ya sebetulnya, gitu ya. Cuma masalah privacy ini masih belum digarap oleh developernya gitu. Saya sempat baca sih gitu. Jadi kelebihannya nanti ETH2 datanya bisa dilihat, tapi kalau mau privacy pindah ke layer 2 gitu loh. Apakah akan mematikan? Enggak. Cuma pastinya gitu loh. Layer 2 ini pasti lebih cepat daripada layer 1. Logikanya, dan pasti lebih murah. Logikanya gimana? Ya tadi, karena layer 2 itu kan dikompres. Layer 2 itu kan dikompres. Gitu. Bukan kayak ETH. Nah, cuma apakah ETH ini bakal lebih cepat daripada layer 2? Enggak. Contoh Cardano. Cardano itu proof of stake loh. Tapi juga nggak cepet. Walaupun ETH pindah ke POS, belum tentu ETH itu juga cepat. Gitu. Nah, kenapa nggak cepat? Mungkin teknologinya atau gimana. Gitu. Karena gini, POS itu ada 2 jenis sebetulnya. Proof of stake itu ada 2. Murni proof of stake atau delegate proof of stake. Bedanya apa? Ini kita harus tahu nih. POS itu, murni POS itu adalah ETH. Contoh, siapapun bisa menjadi validator. Tapi harus punya 32 ETH, ya, kalau nggak salah. Kalau delegate, itu contohnya Binance, gitu. Ini untuk menjadi validator, gitu, tidak perlu jaminan atau koinnya, tidak perlu jaminan, gitu loh. Bedanya itu delegated. Ciri-cirinya kalau delegated itu kan tidak semua orang bisa menjadi validator. Oke, saya ulangin ya. Kalau POS murni, siapapun bisa jadi validator, tapi harus ngasih jaminan. Kalau delegated POS, itu hanya orang yang ditentukan yang bisa menjadi validator. Dan biasanya tidak perlu ada jaminan. Biasanya, tapi tidak selalu ya. Gitu. Ya, tidak perlu ada jaminan. Nah, pastinya delegated POS ini lebih cepat. Kenapa? Satu, validatornya sedikit jumlahnya. Dan sistemnya biasanya lebih ringan.
Nah, nanti gitu kan, Ethereum 2 memang harapannya memang ada isu ETH2 itu bakal mematikan layer 2, tapi bukan layer 2 yang punya fitur privacy pastinya. Layer 2 yang biasa, mungkin Matic gitu loh. Pasti mungkin Matic terdampak. Cuma gitu kan. Apakah nanti Matic akan terdampak? Mungkin terdampak, tapi Matic itu daerahnya abu-abu sebetulnya. Bisa saja dia jadi blockchain sendiri. Bisa saja dia lepas dari Ethereum, tidak ngikutin lagi Ethereum. Mungkin gitu. Mungkin saja. Tapi kalau kita lihat Matic gitu, merespon Ethereum 2, Matic itu dia punya banyak jaringan. Ada Matic Polygon ya, sorry. Sudah ganti nama, Polygon. Itu ada Polygon Hermes. Terus ada Polygon apalagi gitu, saya lupa. Jadi Matic itu juga dia punya layer lagi gitu loh. Punya layer privacy. Kemudian ada Polygon khusus payment, jaringan untuk pembayaran yang cepat kayak gitu. Nah, apakah akan mematikan Polygon gitu? Enggak gitu. Karena Polygonnya berinovasi. Kecuali dia diem saja kayak gitu. Gitu. Ya, mungkin dia yang dimaksud Ethereum 2 itu akan membunuh layer 2, ya mungkin layer 2 yang tidak berinovasi. Kalau Polygon, misalkan pahit-pahitnya si Polygon itu, bisa aja dia lepas dari Ethereum, bisa. Sebenarnya kan Polygon ini seperti blockchain yang berdiri sendiri sebetulnya. Makanya istilahnya bukan layer 2 Polygon itu. Namanya sidechain. Chain sampingan atau sebelah. Gitu. Gimana? Menjawab nggak? Atau ada yang masih ditanyakan? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Nggak apa-apa, kita sharing-sharing biasa deh. Wah, saya nggak ngikutin Luna masalahnya. Nggak ngikutin Luna. Taunya ya UST itu. Luna itu sebenarnya kan kalau nggak salah pakai bikinnya Cosmos kalau nggak salah ya. Atau mau pakai Cosmos ya? Saya lupa. Malah Cosmosnya nggak terkenal. Malah Cosmosnya nggak terkenal. Luna. Nggak ngikut saya Luna masalahnya. Ada lagi nggak? Mungkin mau desain. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau dibahas? Ada yang mau didiskusikan? Om mau nanya Om. Oh, siap. Ya. Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Gak ada suaranya? Yang nanya? Halo? Atau diketik nggak apa-apa? Halo, Om mau nanya. Ya, gimana? Halo? Halo. Ah, ya, sorry, putus. Ya, gimana? Selain Cardano, Uniswap? Avax saya kena deh, karena dia
ICO ya kayaknya ya, AVAX ya. Kayaknya ya, AVAX ya. Coba deh kita cari yuk. Ada AVAX ya? AVAX ICO ada nggak? Ada tuh. Kena berarti AVAX. Ini 15 Juli itu. 42 juta. Ini ada websitenya nih. Kelihatan nggak? Di ini saya share screen. Kelihatan ya? Sorry. Tuh. Ada ya, 1 AVAX 0,5 USD. Tuh. Kena berarti AVAX. Ya itu yang harus diwaspadai, mungkin banyak yang bakal ya, cuma kan ini kan masih SEC sana belum memberikan solusi kan. Pasti mereka juga mikir lah, ini bakal terdampak banyak, nggak mungkin kan dilarang semua. Pasti ada jalan tengahnya seperti apa, kita nggak tahu gitu loh. Apa sih AVAX-nya wajib di listing di Nasdaq, di New York Stock Exchange atau di mana? Kan nggak tahu kita. Gitu. Ya bisa baik, bisa buruk sebetulnya. Gitu. Cuma saat ini memang isu itu isu negatif. Isu negatif memang. Kasusnya kan nanti kayak XRP nanti. Nggak selesai-selesai. Nah, ya eToro maksud saya. Ya gara-gara itu, ICO itu. Gara-gara ini, kan nggak Lah kan, gini loh, permasalahannya kan gini. Kasusnya itu kan, si eToro itu kan mau listing kan di Nasdaq gitu. Nah, salah satu yang biar listingnya itu mulus dan nggak dipertanyakan itu memang yang tidak komplit dengan regulasi, ya udah tutup aja. Makanya eToro itu ya itu Cardano itu termasuk yang jadi masalah gitu. Nah, itu kalau ini karena market cap-nya kan masih kecil kan. Dia baru dari mining kan, dia mining pakai GPU. Terus mau pindah ke proof of stake kalau nggak salah, Ton ya. Ingat saya itu, Ton. Cuma saya nggak ngikutin sih, Ton Network. Cuma kalau di kalangan miner sih lagi rame gitu. Memang rame banget. Lebih nguntung mining Ton dibandingkan Ethereum saat ini. Ini ada kok ini smart contract-nya. Cuma gini, smart contract itu kan gini loh. Kita kan belajar kasus ya. Ini pengalaman yang sudah dialami banyak orang gitu. Smart contract itu kan macam-macam. Ada Ethereum Virtual Machine, EVM. Ini dipakai Ethereum, kemudian AVAX, kemudian ada Telos, kemudian ada AVAX, FTM, smart contract gitu loh. Kemudian yang kedua ada smart contract EOS.io, kemudian EOS.io, kemudian Solana dia smart contract-nya bahasa pemrogramannya mah Rust. Kemudian ada yang keempat, ada Cardano ya. Cardano ini Haskell. Bahasa pemrogramannya, teknologinya. Nah, ini 4 smart contract. Yang rame itu cuma satu, EVM. Kenapa? Bikin satu di Ethereum bisa jalan di AVAX, di FTM, di Telos gitu loh. Nah, Solana itu tuh nggak bisa gitu. Kalau orang bikin di Solana, ya sudah gitu loh, di Solana gitu. Orang bikin di Cardano gitu, ya sudah, cuma bisa di Cardano gitu loh. Nah, ini kan
sekarang kan gini, ada lagi yang kelima, CIA. Ini bukan smart contract, nanti mungkin kita akan bahas ya terkait CIA, ada approach yang mana. Nah, ini kan yang jadi masalah itu, TON itu pakai apa? Kalau pakai EVM, kompatibel ya sama EVM, Ethereum gitu. Smart contract-nya Ethereum berarti kan kompatibel ETH, AVAX gitu. Ketika sudah jalan, itu langsung pasti sebulan atau 2 bulan kemudian ada project baru. Tuh. Kayak Cardano, itu launching smart contract-nya kapan, software-nya juga baru jadi kapan, terus udah gitu belum stabil lagi. Kayak kasusnya ADAX, DEX-nya Cardano, ada ADAX, ada SundaeSwap, nanti muncul ada Cardax lagi, gitu. Tapi belum stabil banget, karena orang masih bingung ini loh. Tapi kalau si TON nanti pakai EVM, udah pasti rame. Kenapa ramenya? Ya sekarang dari tambahan BSC, Binance Smart Chain juga pakai BSC. Dari Binance langsung bisa ke sana, gitu loh. Cuma pertanyaannya nanti pasti bertanya, kenapa blockchain gitu. Ini ada rahasia ya, ada blockchain yang berbasis EVM itu booming. Pertama kan yang EVM itu yang rame adalah Binance, BSC. Jadi dari developernya dari Ethereum pindah ke Binance, ibaratnya softwarenya Uniswap pindah ke Binance, atau Sushi pindah ke Binance, itu langsung jalan. Rame tuh 2021 awal. Kemudian muncul FTM kan, AVAX dan FTM. Sama juga, teknologinya sama. Pakai EVM, smart contract-nya. Rame lagi. Gitu kan. Kemudian kemarin sempat rame-rame Metis, ada rame Celo, gitu kan. Lah, kok bisa gitu rame? Kok bisa setiap EVM baru rame? EVM baru rame. Rahasianya adalah di DEX. Ada di DEX. Jadi, ketika FTM itu launching, gitu, dengan smart contract-nya, DEX-nya ini menawarkan DEX-nya SpookySwap atau AVAX lah. Kayak AVAX ini ada Trader Joe ya, sama Pangolin ya, DEX-nya. Itu mereka punya strategi untuk menarik dari BSC, dari Ethereum pindah ke AVAX. Caranya gimana? Itu kan pertanyaannya. Ya, yang punya Ethereum di bridge ke AVAX. Yang punya Binance, BNB, di bridge ke AVAX. Yang punya BTC, di bridge ke AVAX. Emang di AVAX apa yang ditawarkan? Itu adalah LP. Jadi di Trader Joe atau di Pangolin gitu ditawarin jadi LP. Jadi liquidity pool ya, ditawarin LP dengan APY yang sangat fantastis. Bisa sampai mungkin awal-awal bisa 1000% gitu. Gitu. Itu strateginya. Contoh, saya kasih lihat aja ya. Ini contoh Telos ya. Saya ingatnya Telos. Yang bakal agak booming itu Telos. Kita lihat liquidity pool-nya. Farm. Coba nih. Yang dimunculkan pertama apa nih? ETH, ya, BNB, FTM, Bapak. Dikasih APY yang cukup gede, AVAX 877%, FTM 195%, ya kan, BNB 155%. Nah, kenapa di AVAX
itu tiba-tiba booming. Karena apa? Di AVAX ditawarin kayak gini. Lu yang megang ETH, gitu, ETH, BNB, kalau jadi liquidity pool di AVAX, itu keuntungannya API-nya gede, dan itu bisa nutupin impermanent loss, gitu. Nah, AVAX sudah rame nih, itu ceritanya. FTM launching, nawarin lebih besar daripada AVAX, pindah lagi ke FTM, gitu. Nanti kan udah rame tuh FTM. Nanti mungkin ada EVM lain, nawarin lain, gitu. Nawarin apa liquidity pool yang AP-nya lebih gede lagi. Nah, itulah kenapa EVM itu bisa booming. Kenapa? Satu, kemudahan membuat, jadi kalau sudah pernah bikin di Ethereum, di AVAX, di FTM, langsung bisa dibikin di jaringan lain, misalkan Telos ya, gitu, jaringan Telos. Kemudian di saat itu si Telosnya si DEX-nya di Telos menawarkan API yang tinggi. Akhirnya pada pindah semua. Tuh. Sorry. Akhirnya pada pindah semua. Nah, inilah penyebab boomingnya. Nah, pasti bandar-bandarnya langsung ngegoreng FTM, langsung ngegoreng misalkan AVAX, langsung ngegoreng Telos, kayak gitu. Nah, kalau pengen cari momen gitu, momen ke depan, coba cari blockchain yang kompatibel sama smart contract EVM ya. Pertanyaan sekarang, Ton support yang mana gitu loh. Kalau teknologinya baru, smart contract-nya, ya nanti bisa aja kayak Cardano. Lama jalannya. Kayak gitu. Ya, siap. Ada lagi nggak yang bertanyakan? Halo? Kalau nggak ada, selesai. Ada lagi? Oke. Gimana? Nanya, oke? Ya. Iya. Ya enggak, dia itunya, charm-nya. Gini, oke. Si DEX-nya, sorry, si DEX-nya. Iya, betul. Charm itu. Iya, itu. Limited, jadi per emisinya kayak pancake. Jadi enggak, tapi lebih sedikit. Maksimal itu 2M. Sekarang masih 40 juta kalau nggak salah. Ya, pasti emisinya pasti tinggi. Karena kan insentif untuk Untuk yang early adopter kan. Ya, jeleknya DEX kan gini. Awal sempat naik, turun, nanti naik lagi pas rame itu loh. Orang pada berbondong-bondong pindah. Orang pindah-pindah gitu. Nah, ini menarik nih terkait emisi ya. Saya tambahin lagi. Emisi atau pertambahan koin ya, gitu. Pertambahan koin. Ini yang saya amatin. Jadi ada kasusnya, saya jadi ikat kasusnya PancakeSwap yang harganya langsung turun. Tapi kan ada pertanyaan, itu kan dia nge-burn. Jadi saya amati ternyata ada burn beneran dan burn bohongan. Memang burn mengurangin total supply, atau maaf, bukan total supply, tapi circulating supply yang beredar, atau burn mengurangi emisi. Emisi itu pertambahan, contoh gini ya, Pancake itu
dia per 3 detik bertambah kalau nggak salah 100 kek. Per 3 detik ya. Per 3 detik. Nah, saya baca gitu di smart kontraknya itu burn-nya kek itu bukan memburn yang sirkulasi, tapi enggak, emisinya ini dikurangin dari 100 ke 80. Itu disebut burn. 80 ke 70. Ah, ini kan sebenarnya bukan burn, cuma kayak permainan kata aja gitu loh. Ngeburn emisi. Itu. Nah, itu kasusnya kek itu seperti itu. Hah? Masih sangkut ya? Oh iya, benar, sorry. Oke, sangkut. Oke. Oke, gini, kasusnya kek. Jadi burn itu kan ada dua. Burn yang beneran itu sebetulnya mengurangi token yang ada di sirkulasi. Burn yang beneran kalau menurut saya adalah buyback. Jadi token yang ada di pasaran dibeli lagi. Itu burn kalau menurut saya. Dibeli lagi, kemudian tidak dijual lagi. Burn yang kedua, yang kebanyakan dilakukan developer, dan ini terjadi di Pancake adalah gini. Kan setiap 3 detik itu minting 100 cake. Seingat saya 100 cake kalau nggak salah ya, per 3 detik. Burn-nya itu adalah dari 100 dikurangin, bukan dikurangi sebetulnya, tetap 100. Gitu, tetap 100. Jadi gini, emisinya kan per 100 per 3 detik ya. Kalau nggak salah yang saya per 3 detik. 100. Itu gini, yang dimaksud burn itu dari 100 ini, gitu, misalkan 20-nya ke alamat kalau nggak salah 0x dead atau apa gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai, 80-nya disebarin. Nah, itu burn. Yang dimaksud itu burn emisi. Gitu loh. Bukan burn yang ada token di pasaran gitu. Itu di burn. Enggak. Yang bener itu kan harusnya token yang ada di pasaran di buyback oleh dev, kemudian tidak dijual lagi atau dimasukkan ke address yang nggak bisa dipakai lagi. Nah, kebanyakan yang dimaksud burn itu adalah seperti ini. Ada lagi sampai istilah burn mandiri. Lebih kok. Ya, burn mandiri itu sebenarnya bener gitu loh. Mengurangi token yang ada di pasaran gitu loh. Tapi kan konyol. Suruh penggunanya yang ngeburn. Harusnya devnya yang beli. Nah, kasusnya memang betul. Kasusnya di Omnidex itu akan seperti ini. Bakal seperti Pancake. Tapi gitu loh. Itu mungkin baru terjadi setahun atau 2 tahun lagi. Sebelum itu sudah harus exit. Ini yang banyak nggak tahu. Jadi sebelum emisi tokennya terlalu banyak yang ada di pasaran, itu kita harus exit. Mau nggak mau harus exit. Itu. Saran saya mungkin setahun ketika sudah booming telos kayak gitu, udah rame baru exit. Nah, itu sekilas aja sih itu. Mumpung ingat. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Enggak, ini teknis ya, saya bicara teknis ya. Itu memang ada address khusus. Ada lupa nama istilahnya P1, P2, P3, P4. Jadi ada alamat-alamat khusus gitu loh. Nah, itu memang ada di P berapa, P6 atau P5, itu address burn yang dihack, akhirnya bisa balik gitu loh. Saya lupa ada kejadian kayak gitu. Ada kelemahan di
burn metode P1, P2, P3, P4, P5 apa P6 lah. Saya lupa. Jadi kalau sebetulnya niatnya baik gitu loh, dibikin smart contract sendiri, dipisah gitu loh sebetulnya. Ya apakah bisa balik? Ya ada, memang ada kejadian bisa kembali karena itu kasusnya dihack. Entah memang devnya dalam tanda kutip ya tahu gitu address itu memang bisa dihack atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ada kejadian itu ada. Coba nanti saya cek lagi ya. Saya juga agak lupa itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, gimana? Ya, apa? Yuk. Saat ini, gini, pengalaman saya pribadi ya. Mining yang worth it itu ETH. Ya, cuma saat ini ibaratnya 20 bulan balik modal. Kalau ETH-nya masih bisa mining. Ya kan? Mining yang paling menguntungkan adalah mining yang testnet insentif. Saya buka. Mining yang contoh kasus Chia Coin itu jadi awal-awal kan dia belum listing ya, langsung orang mining ya. Jadi orang itu bisa dapat 1000 Chia gitu loh. Nah, saat listing harganya bisa tembus 1.600 Chia itu. Ya, untung banyak kan. Nah, kemudian mining jadi tapi akhirnya sekarang dari 1.600 harganya turun ke 80. Tapi kan para miner udah exit itu. Nah, kemudian sekarang ada mining banyak pemain-pemain yang dia mining koin-koin yang akan listing. Karena ketika listing, pertama kali listing di exchange pasti harganya naik banget. Ada koin apa aja? Ada Iron Fist. Kemudian ada Aleo. Nah, saya mining Aleo udah dapat 100. Modalnya Ryzen 7 seri 5000. Ini memang harus agak spek tinggi. Ya, saya nggak tahu kalau listingnya dapat pas listing dapat 10, ya satunya $10 aja, ya lumayan lah. Atau bahkan lebih. Jadi kalau saran saya kalau mau terjun ke mining harus siap sabar. Kalau mau nyari untung, kita bicara profit ya. Profit gede, cepat balik modal. Ya kayak misalkan mining Aleo sekarang kayak gitu. Ini kan masih testnet ya. Tapi dibayar. Listingnya baru di bulan Agustus. Itu. Di bulan Agustus. Tapi kan udah nabung banyak tuh Aleo-nya. Nunggu 6 bulan, nunggu 7 bulan ya. 7 bulan langsung dapat banyak. Kalau menurut saya untungnya seperti itu. Kalau sekarang mining ETH ton kurang lah. Ya kalau sebenarnya gini loh, kita kan diuntungkan di kripto. Banyak project-project baru yang kenaikannya kalau kita masuk duluan gitu, early atau private investor, kenaikannya bisa gila-gilaan. Beda dengan saham loh. Saham mau nggak mau kita pilihannya perusahaan yang udah jalan kan. Kalau di kripto kan ada kelebihannya. Project-project yang masih baru dan kita bisa exit ketika listing. Baru listing langsung kita exit gitu. Udah. Makanya kalau sekarang saya daripada trading mining, mendingan cari project-project baru, jual pas listing. Udah nggak pikiran, ya kan? Udah gitu harganya naiknya bisa tinggi banget, risikonya, kalau menurut saya risikonya kecil. Kenapa? Kita misalkan ikut IDO
Misalnya kita jual pas listing nggak, ikut IDO apa gitu ya, pasti jarang sekali harga di pasar itu di bawah IDO ketika pertama kali listing. Gitu. Nah itu risikonya rendah. Kalau menurut saya sih gitu. Yuk. Ada lagi? Tanyakan. Kalau nggak ada, masih ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Mungkin minggu depan kita bikin video chat lagi dah. Temanya apa ya? Nanti lah cari-cari dulu. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 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 yuk.